Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan penguatan dan juga kelancaran untuk saya hari ini untuk dapat melakukan penelitian. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah membimbing saya untuk mengikuti penelitian ini. Untuk penelitian kali ini, penelitian saya berjudul Analisis Strategi Pemasaran Digital Berbasis Aplikasi pada Event Jakarta Fair 2019. Di mana dari judul tersebut, tentunya saya memiliki latar belakang atau alasan mengapa saya mengambil judul tersebut sebagai penelitian ini. Yang pertama dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sekarang tuh semakin pesat ya, mengikuti perkembangan dunia. Tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan strategi pemasaran pun menjadi pesat gitu ya. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi perkembangan strategi pemasaran yang tadinya dari konvensional atau tradisional sekarang menjadi semuanya serba digital gitu. Kenapa? Karena sekarang perusahaan meninggalkan tradisional karena biayanya juga lebih efisien, biaya yang dikeluarkan daripada tradisional, sehingga kalau digital pun semuanya sudah serba enak ya, sudah lebih mudah dan lebih efisien. Nah, menurut eMarketer, riset mereka menyebutkan bahwa 4 dari 5 pengguna internet menggunakan smartphone. Kenapa mereka menggunakan smartphone? Mereka memilih smartphone karena dianggap mudah dibawa kemana-mana, terus aksesnya juga kapan saja dan di mana saja gitu. Jadi menurut mereka smartphone adalah hal terpenting dalam hidupnya. Berdasarkan fenomena tersebut, tentunya PT Jexpo atau Jakarta International Expo yang memiliki event yang dinamakan Event Jakarta Fair, supaya orang lebih tahu tentang Jakarta Fair, mereka memanfaatkan fenomena tersebut dengan meluncurkan aplikasi Jakarta Fair, di mana aplikasi ini nantinya akan bertujuan untuk memberikan informasi atau segala akses kemudahan informasi untuk konsumen. Prariset saya yang saya gunakan melalui Google Form dan saya bagikan ke beberapa responden. Jadi di sini terlihat ya, saya dapat simpulkan dari total semua responden sebanyak 87% orang yang telah mengunjungi event Jakarta Fair. Namun hanya sebanyak 21,7% orang yang menginstal atau mengunduh atau menggunakan aplikasi Jakarta Fair. Dimana menurut saya di sini ada gap. Yang tadinya perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan akses kemudahan atau informasi kepada konsumen, namun dari sebanyak itu yang mengunjungi Jakarta Fair, hanya 21,7% yang mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut sebagai sumber informasi. Dari itu, saya sebagai peneliti ingin mengetahui apakah strategi pemasaran digital berbasis aplikasi yang digunakan oleh perusahaan ini dapat tepat sasaran untuk memberikan kemudahan informasi untuk konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya sebagai peneliti merumuskan bagaimana strategi pemasaran digital berbasis aplikasi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen pada event Jakarta Fair 2019. Ini ada grand atau apply theory, di mana ini adalah teori yang utama yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, pemasaran digital atau digital marketing. Pemasaran digital adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital, segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet. Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk promosi produk dan jasa baru, branding, dan membina hubungan dengan pelanggan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer secara efisien, personal, dan relevan. Berikut menurut Kanan dan Hongshuang 2016. Selanjutnya adalah aplikasi. Di sini saya menyebutkan pengertian aplikasi menurut Pressman 2002. Aplikasi merupakan sebuah produk yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak atau software engineer yang mencakup program yang dapat dieksekusi oleh komputer dengan berbagai ukuran dan arsitektur.
Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dan rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan dan ketentuan bahasa pemrograman gitu. Selanjutnya ada populasi. Dalam buku Sugiono 2015, beliau menyebutkan bahwa tidak ada populasi untuk penelitian kualitatif, melainkan adanya social situation, di mana social situation ini memiliki 3 elemen penting, yaitu yang pertama adalah tempat atau place, yang kedua adalah aktor atau pelaku, yang ketiga adalah aktivitas atau activity. Kan teori tersebut yang disebutkan oleh Sugiono. Adapun populasi untuk penelitian ini adalah yang pertama tempat atau place. Tempat ini berlangsung pada event Jakarta Fair 2019, tepatnya di arena J-Expo atau Jakarta International Expo Kemayoran. Yang kedua ada pelaku atau aktor. Pelaku di sini ialah seluruh pengunjung event Jakarta Fair 2019 dan juga seluruh karyawan atau staf dalam divisi digital marketing. Yang ketiga ada aktivitas, yaitu kegiatan yang berlangsung pada penelitian ini ialah kegiatan event Jakarta Fair 2019. Dalam penelitian kali ini, saya mengambil sebanyak 5 orang untuk dijadikan sebagai sampel penelitian dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, manajer divisi dari digital marketing, yang kedua adalah salah satu karyawan digital marketing, yang ketiga adalah 3 orang pengunjung event Jakarta Fair pada tahun 2019. Untuk instrumen penelitian, dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian utamanya ialah peneliti sendiri, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, setelah fokus penelitiannya sudah jelas, maka memungkinkan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan juga wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini Mas dan Haberman dalam bukunya Sugiono 2015 mengutip bahwa aktivitas dalam analisis data diantaranya yang pertama ada data reduksi atau mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menjadi sebuah gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu. Yang kedua adalah data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun kategori flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan atau menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Ada conclusion drawing atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dari aktivitas analisis data yang ada, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis data pada kualitatif. Data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan kata yang ada di lapangan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya. Daftar pustaka yang saya gunakan sebagai literatur yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Sekian presentasi dari saya, Arifah Hamadanti. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimengerti dan juga dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu dosen sekalian, juga teman-teman yang hadir di sini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.